Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran semoga kita selalu dalam lindungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan membahas konsepsi terkait Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Jadi begini saudaraku ya. Kami dari tim Raja Nusantara selalu konsisten dengan apa yang sudah disampaikan. Kecuali jika ada hal yang update, itu memang harus diupdate, informasinya harus diupdate. Pemahaman terkait Imam Mahdi itu selalu dikaitkan dengan pemimpin akhir zaman. Padahal sebenarnya Imam Mahdi itu bukanlah pemimpin akhir zaman, tetapi pemimpin zaman baru atau pemimpin awal zaman. Itu satu. Yang kedua, Imam Mahdi itu tidak hanya yang akan muncul, artinya sebelum-sebelumnya itu juga ada Imam Mahdi. Nabi Musa, ketika zaman Nabi Musa, beliau Al-Mahdi. Rasulullah Muhammad SAW juga Imam Mahdi. Isa juga Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah jabatan langit untuk memimpin umat gitu loh, memimpin tauhid umat. Jadi jabatannya Imam Mahdi, tugasnya membawa dan menyampaikan risalah, ya misinya menegakkan tauhid itu. Ini terus terhubung Ustaz. Betul. Ini terus terhubung, regenerasi. Nah, Rasulullah kemudian menegaskan bahwasanya Islam tidak sampai 1500 tahun. Pemahaman kami tim Raja Wali bahwasanya sebelum 1500 tahun itu bukanlah kehancuran dunia, bukan hilangnya Islam, tapi ada sosok baru yang dinamakan dengan Al-Mahdi baru. Gitu. Jadi ada Imam Mahdi baru yang kemudian dicocokkan dengan konsepsi Jawa terkait dengan Heru Cokro itu. Jadi satu piningit Heru Cokro. Musa, Isa, Rasulullah dari kenabian itu semua Imam Mahdi pada masanya yang bertugas menyampaikan risalah, menegakkan tauhid. Imam Mahdi berikutnya pun merupakan sosok yang jabatan langitnya Imam Mahdi, tugasnya meneruskan risalah dan kembali menegakkan tauhid. Karena tidak bawa risalah ya. Betul, nggak bawa risalah. Jadi Imam Mahdi baru nanti tidak membawa risalah karena bukan nabi, bukan rasul. Nah, gimana Pak Ustadz definisi Al-Mahdi atau hal-hal terkait konsepsi Al-Mahdi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, keselamatan, dan buat kita semua. Saudaraku yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tim Raja Nusantara ingin saya punya pendapat tentang Al-Mahdi itu, Mas Eka ya. Pertama kita memaknain Imam Mahdi. Imam artinya pemimpin. Mahdi itu asal kata huda. Kalau huda itu sifatnya, kalau Mahdi itu orangnya. Sosoknya. Nah, Hamid itu sifatnya, Muhammad itu orangnya, gitu ya. Kalau sajadah itu tempat sujud, nah masjid itu tempat sujudnya, gitu loh. Musola itu asal dari sholah, ya solu, musola dari tempat. Nah, jadi isim jadinya isim kan, dari benda. Kemudian Mahdi maknanya juga utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Mahdi artinya apa? Orang yang digadang-gadang oleh Allah, orang yang diberikan Allah dari lahir sehingga kelak menjadi pemimpin, jadi imam, dipersiapkan oleh Allah, itu Mahdi. Nah, kemudian kita gali dulu Imam Mahdi yang ada. Imam Mahdi yang ada itu adalah Nabi Muhammad SAW. Mahdi yang pertama tadi adalah minal mahdi ila lahdi. Nabi Muhammad dari lahir sudah dipersiapkan dengan irhas, calon rasul. Kemudian dalam perjalanannya diberi hidayah. Nah, makanya Mahdi maknanya huda, dapat hidayah. Hidayah yang paling dominan adalah ketika mendapat wahyu 40 tahun. Usia 40 tahun. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini
dakwah dengan sembunyi-sembunyi 13 tahun di Mekah. Kemudian baru pindah ke Madinah selama usia sudah di 53 tahun. Di Mekah ini di Madinah mendirikan negara namanya Madinatul Munawwarah. Nah, di sana mendirikan negara namanya Madinatul Munawwarah. Rasul menjadi seorang raja Rasul pemimpin. Ini maknanya Mahdi, imamnya di situ. Nah, jadi memimpin di situ. Sehingga apa? Nabi ini harus membawai tauhid, nah, membawai syariat, membawai tata negara, mengelola keuangan, dan menciptakan budaya baru, yaitu budaya yang disponsori oleh agama Islam. Nah, budaya-budaya penyembah berhala dihancurkan menjadi budaya yang Islamik. Nah, jadi tetap Nabi ini, Imam Mahdi, memiliki 5 ini: tauhid, syariat, kelola keuangan, kelola negara, dan budaya. Itu tembakannya sama gitu ya. Maka Nabi Muhammad ini dikasih warning oleh Allah dalam hadis, melewat hadis Nabi juga, bahwa Islam kerasulan akan digantikan dengan Islam lain, yaitu selama waktu kerasulan ini kira-kira 1500 tahun. Berarti dari abad 7 ke abad 21. Ini sudah 1402, berarti sudah hampir deketi 500. Maka dipersiapkan Imam Mahdi yang akan datang. Jadi dipastikan bahwa 1500 ini bukanlah kehancuran kiamat. Bukan. Periode. Nah, kemudian karena Rasul ini memiliki tendang waktu 4 digit, 1500 tahun, 4 digit ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah itu kan 4 digit kan. Ya, 4 digit. Jadi memiliki benar, sidik, amanah, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. 4 digit ini kan karakter Nabi 4 digit, maka 1500 tahun. Maka sudah dikasih tahu, dikasih warning bahwa nanti akan muncul Imam Mahdi yang di akhir periodenya Nabi Muhammad, yang muncul yang baru untuk meneruskan risalah kerasulan, yang meneruskan wahyu, tapi bukan menambah, tapi meneruskan Islam. Nah, saat itulah kandidat banyak. Kemarin yang dari RWN kan punya 5 kandidat itu ya. Itu ya merucut ke 5 kandidat itu. Sebentar, Ustaz. Ya. Jadi sekali lagi kami menegaskan bahwa Imam Mahdi itu bukan pemimpin akhir zaman. Bukan. Tapi zaman itu akan ada periode, tidak akan berakhir. Berarti zaman baru. Zaman baru. Orde lama ke orde baru, orde baru ke orde reformasi. Itu sama. Iya. Jadi ketika akhir zaman ini, ketika menjelang akhir zaman untuk Nabi Muhammad, tapi baru untuk periode selanjutnya. Imam Mahdi berikutnya di sini muncullah kandidat. Imam Mahdi yang 5 itu yang disampaikan oleh RN. 5 itu dari Duriyah, ada dari Maqdis, ada dari Makkah, ada dari Madinah, Duriyah itu, dan ada dari Jawa. Nah, berarti kalau seandainya yang kan sudah ngangkat ya 5 kandidat itu. Iya, benar. Seandainya yang konsep terkait Al-Mahdi itu dihubungkan dengan Heru Cokro. Iya. Ini kan Al-Mahdi kan kapasitasnya kalibernya dunia. Iya. Nah, Heru Cokro sebelumnya kaliber Jawa, dan kaliber nasional Nusantara Indonesia. Iya. Nah, apa mungkin ini disambungkan? Maksudnya konsepsi Heru Cokro dengan konsepsi Al-Mahdi ini gabung dalam sosok maksudnya. Betul. Jadi ketika Diponegoro itu Heru Cokro untuk abad 19, abad 20-nya Sudirman, dan abad 21 dari Jawa, dari Jogja. Nah, kemudian ini dipadukan dengan konsep Al-Mahdi. Ternyata memiliki kesamaan dalam kriteria kepemimpinan, karena Al-Mahdi Nabi Muhammad harus punya 5, tembus ke langit, tauhid, membawa syariat
dengan agama Islam, kemudian ahli tata negara karena Madinatul Munawwarah, ahli keuangan, dia juga sudah keuangan, kalau negara pasti uang, ahli budaya. Nah, nanti Al-Mahdi untuk Heru Cokro yang abad 21 ini ternyata kandidatnya diperkuat dari Jawa. Nah, dari 5 kandidat itu Gus ini memberi informasi bahwa yang paling perfect dari Jawa karena memiliki 5. Itu loh. Dia juga ahli tauhid, nembus ke langit, dia juga ahli syariat, dia juga pelaku syariat, dia juga ahli tata negara, dia juga ahli keuangan dan ahli budaya. Ini kan sama. Ya. Dan ini nggak mungkin Imam Mahdi yang akhir ini nggak sama dengan Imam Mahdinya Kanjeng Nabi itu. Makanya yang nembak sebenarnya aslinya Kanjeng Nabi ini. Duplikatnya Kanjeng Nabi siapa gitu loh. Duplikat karakternya. Duplikat karakternya dan yang dibina oleh Nabi. Gitu. Karena Nabi harus memiliki regenerasi. Gitu. Berarti kan begini. Ini kan ada 3 hal nih. Ya. Yang pertama Heru Cokro, yang kedua Imam Mahdi, yang ketiga SP. Ini kan selalu jadi putaran. RA juga RA, gitu ya. RA simpen dulu lah ya. Simpen dulu. SP. Nah, SP. Apakah SP itu juga yang dimaksud dengan Imam Mahdi atau RA kalau begini caranya nih? Iya, benar. SP itu persiapan. Proses diklatnya SP. Waktunya hampir sama dengan Nabi 23 tahun juga. Nabi itu 13 tambah 10 tahun. Itu kan 23 tahun. SP Heru Cokro ini waktunya 23 tahun. Coba, sama. Ya. Jadi ternyata sudah punya banyak ada kesamaan ya, ada kesamaan pemahaman antara tim RN dengan Pak Ustadz Supardi. Saya juga heran kok bisa sama ya. Saya juga jadi bingung ya gini. Kalau begini caranya kan, aduh. Jadi SP itu kalau kami membahasakan ya Ustaz ya, dari tim RN membahasakan SP itu adalah sosok yang sedang dalam proses. Betul. Numpetin. Dicandar di muka lah kayak batu jajar kalau kasus ya. Nggak boleh telepon, nggak boleh apa. Nah, kemudian ketika kriteria yang dibangun oleh orang tersebut adalah kriteria seperti yang dimiliki oleh Rasulullah. Seperti yang dimiliki oleh Heru Cokro. Nah, pada akhirnya nanti sosok ini merupakan sosok yang dibangun dari 2 konsepsi yang sama sebenarnya. Yang sama. Jadi dari tembakan yang berbeda, Arab dan Jawa, tapi sosoknya sama. Sama, benar. Iya. Kayak semakin menarik ya sebenarnya ya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Jadi dalam kesimpulannya bahwasanya seorang Al-Mahdi, seorang Heru Cokro itu ternyata kriterianya sama. Kriteria budaya, ekonomi, tata negara, kemudian tauhid dan syariat. Itu. Jadi bukan manusia setengah dewa, bukan keturunan Ratu Laut Kidul. Jauh sekali. Nggak ada urusan dengan Ratu Laut Selatan, nggak ada. Nanti kita bahas lain kesempatan. Terima kasih Pak Ustadz, kita lanjut di segmen berikutnya. Terima kasih, tetap tingkatkan yang banyak nama soleh. Herul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.